وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وعظم وشرف وسلم على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muallim, para kiai asatiz, para habaib, para tuan-tuan guru kita, para aparatur pemerintah, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta peringatan haul dari guru kita almarhum al-maghfurlah Al-Habib Hamzah Al-Haddar, almarhum al-maghfurlah Muallim G. Haji Ubaidillah Khalid, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan kepada keluarga besar Majelis Ta'lim, semoga awet pimpinan Akhina Billah Al-Mukarram Bapak G. Haji Indra Sakti Nasution, bil khusus kepada seluruh para guru kita, muballigh kita, penceramah kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat afiat, amin. Berikan ilmu yang manfaat untuk seluruh santri jamaahnya sekalian, dan bisa menjadi wasilah kita sebagai jamaah dan santrinya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini mari bersama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmah dan idholis surur, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, alhamdulillah malam ini kita memperingati Isra Mi'raj sekaligus haul yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Ini ngomong-ngomong depan emang nggak pakai lapangan bola, weh sepi banget. Nah, ibu-ibu pada mojok aja di belakang. Kemajuan ngapa sini dikit? Ya, lah ini ngomong bingung ini ngadep lor wetan apa kidul apa kulon. Belakang depan ada. Saya udah paham betul emang kalau orang kita waya gini ngedengerin ceramah kupingnya belaga budek. Orang kita ngedengerin ceramah waya gini ukurannya apa aja, tahu nggak? Hah? Wah kita aja itu mah. Emang orang kita mah rada-rada kurang iya. Kalau kayak gini kita ngedengerin ceramah udah malam enakan nonton TV kita serendea. Iya. Saking aja ini emang kampung kita, tetangga kita kagak datang malu. Akhirnya udah ketelanjuran malu kita datang. Tapi mudah-mudahan malam ini mah Allah turunin rahmahnya buat kita, amin ya robbal. Pokoknya yang lagi sakit mah pulang dari sini insya Allah. Hah? Ya kalau diobatin sembuh juga toh, kalau kagak mah tetap aja kagak. Mudah-mudahan yang punya utang pulang dari sini lunas, amin. Cuman bayar besok pagi, jangan amin doang, bayar kagak. Ya mudah-mudahan yang belum dapat jodoh juga pulang dari sini ya ada jodohnya, amin. Yang udah dapat jodoh pulang dari sini nambah lagi, amin ya robbal. Wah kayak ibu, wah berani lu nambah lagi, habis juga kecek. Dan orang laki mah begitu doang, kumis doang kayak lele sumur pigulan air. Sama bini mah takut. Coba-coba kita
Bener begitu bener. Wah biar gagah tukang ceramah kayak saya begini nih, ngomong gagah, rumahnya mau semangat, apa sampai rumah kata bini di gebah sama kekobrak juga takut urusan. Oh nggak berani aja nih guru kita Kiai Haji Indra Sakti Nasution, biar kata gagah banget, girang banget kemana-mana, gecrek sama bini mah sama. Udah. Makanya kita mah ya jadi orang laki ya kadang-kadang begini emang di luar doang kita kayak jago, hampir rumah mah kayak lele sumur, pala doang mah ngumpuk aja di situ. Udah ini mah ya kita sekarang kita dengerin dah sama-sama, saya juga pengen dengerin apa mau izo yang telah disampaikan oleh guru kita yang tadi pertama oleh Habibanul Mahbub. Habib kita, guru kita udah banyak manfaatnya, terutama mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia memperingati Isra Mi'raj ini untuk melanjutkan apa yang telah dipersembahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teruntuk kita menjalankan sholat 5 waktu teruntuk ketenangan hidup kita. Betul begitu? Ya mau sholat di kita kadang-kadang kan rada-rada kurang open. Kalau lagi punya duit aja ibu-ibu sama sholat getah banget. Betul? Bapak-bapak sama. Yang namanya kalau sholat, kalau dia punya duit aja mau ke masjid Isya jam 7:20, jam setengah 7 dia udah nyampe masjid. Ya, ibu-ibu sama. Isra Mi'raj kalau lagi megang duit semangat, datangnya habis maghrib dia udah deprok. Kalau kagak punya duit disamper sama temennya, emang mau kemana lo? Isra Mi'raj. Wah lu lagi pakai ngadang-ngadang ini Isra Mi'raj ngajakin gua segala. Emang lu kagak tahu gue kagak punya duit? Begitu kita. Jadi urusan ibadah kadang-kadang kita malas. Tapi kalau urusan yang kagak ada ibadahnya, urusannya otaknya duit doang, kita paling demen. Ayo dah, ini bapak-bapak contohnya. Tadi jam 8 udah pengen jalan ke sini. Ada temennya, udah jangan Isra Mi'raj. Emang apa bang? Kita nyalin sawah. Lo sawah udah pengen dibayar. Udah, bubar kalian, bubar aja. Yang penting dapat duit. Urusannya duit-duit juga. Yang penting dapat duit. Padahal ketenangan hidup bukan dari situ. Padahal ketenangan hidup bukan dari duit aja. Otak kita kan kadang-kadang yang namanya nafsiran rezeki pasti dapat duit, ujung-ujungnya biar ada duit. Padahal nggak begitu. Punya anak soleh, kita hidup susah, rezeki bukan? Rezeki bukan? Nih sekarang kita sehat, datang Isra Mi'raj, rezeki bukan? Apaan toh? Ini otaknya duit doang sih, bukan? Bukan aja. Nama anak siapa ini dia? Bukan aja. Taunya jajan cilok doang sama somai. Kita punya anak soleh rezeki, bisa datang ke sini dalam keadaan sehat maupun sakit, bisa duduk di sini memperhatikan semua acara-acara kita, mengikuti dengan seksama, itu pun rezeki. Jangan sampai kita pada saat ini, hari ini hidup selalu menentukan rezeki kita berpatokan dengan duit saja, padahal ketenangan hidup bukan cuma di duit. Betul? Paham? Nah sekarang saya pengen bahas Isra Mi'raj sedikit. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat spektakuler sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang siapapun tidak bisa melaksanakannya kecuali Nabi Muhammad SAW, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memperjalankan Nabi Muhammad dengan Isra dan Mi'raj ini. Banyak orang-orang yang kagak percaya, banyak orang-orang yang kagak yakin dengan peristiwa ini, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkannya di dalam Al-Quran. Dan ini pernah terjadi dulu ketika proses penciptaannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari seorang wanita mulia yang bernama Siti Maryam, yang pada saat itu Siti Maryam mengandung atau hamil Nabi Isa tanpa sentuhan laki-laki atau tanpa bersuami.
Tapi kalau Allah punya mau, itu harus terjadi, maka terjadilah. Bu, sekarang saya tanya, kalau ada perempuan hamil, itu ada lakinya apa kagak? Bukan hidup aja tong, hidup memang hidup. Jangan-jangan main Twitteran mulu, di depan aja sama puan. Kalau perempuan orang Bayur tiba-tiba hamil, kira-kira ada yang nyentuh gak sebelumnya? Pasti ada. Nggak mungkin perempuan tiba-tiba hamil itu kagak ada lakinya, nggak mungkin. Kata orang kita beginilah, buktinya banyak di kampung kita ada perempuan lakinya kagak ada. Bukan kagak ada, bisa jadi lakinya kabur ke Kalimantan. Ada mah ada, cuman kabur. Bukan Siti Maryam itu, bukan. Jadi sama-samain. Bangga banget, oh gue mah hamil, alhamdulillah ngikutin Siti Maryam tanpa suami. PA namanya. Sama-samain aja. Jadi besok kalau ada perempuan hamil tanpa laki-laki di Kampung Bayur, namanya bohong. Pasti ada lakinya, cuma lakinya kabur. Kan nggak percaya pada saat itu. Sampai Siti Maryam berkata ke malaikat Jibril, ya Jibril, nanti aku malu kepada tetanggaku, saudara-saudaraku, di mana saat aku hamil ini tidak ada laki-laki yang mencolekku. Tapi ini karena kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku harus menerimanya, harus ridho terhadap pemberian Allah, dan ini adalah jalan terbaik dalam hidupku. Orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya itu, dan dianggap oleh mereka bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, yang sesungguhnya bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu keluar daripada rahim seorang wanita mulia yang bernama Siti Maryam. Di luar akal, Pak. Makanya salah seorang ilmuwan barat dulu, Pak, yang memeluk agama Islam namanya Maurice Bucaille. Kenal sama dia? Kenal apa kagak? Kenal? Saya juga kagak kenal lagi. Maurice Bucaille mengungkapkan bahwa hal tersebut memang di luar akal jangkauan kita sebagai manusia. Yang seharusnya perempuan itu kalau melahirkan ada yang nyolek dulu, dia hamil 9 bulan. Ada kromosom X dan kromosom Y. Kalau dia spermanya itu ngindung atau nginep di dalam kromosom X dan kromosom Y yang mengadu, maka baru akan menjadi seorang anak, laki-laki ataupun perempuan. Kalau kromosom X-nya lebih tinggi, anaknya laki. Kromosom X-nya itu lebih tinggi, anaknya bakal jadi perempuan. Hidup kagak nggak hidup, hamil mah hamil aja. Kita mah hamil aja udah. Bodoh, gimana kan ntar mah? Ya ada gitu. Itu ilmunya. Makanya kita sebagai manusia hari ini diuji keimanan kita, bahwa kita harus meyakini bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini mukjizat yang besar yang terjadi di dalam diri Rasulullah SAW. Wajib kita meyakininya. Paham sampai di situ? Paham kira-kira? Makanya Nabi pada saat itu, Pak, ketika memperjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Isra Mi'raj, punya salah satu oleh-oleh yang hari ini menjadi mi'raj kita sebagai manusia biasa. Kalau Nabi Isra Mi'raj itu pada saat di Sidratil Muntaha atau Baitul Maqmur ditemenin sama malaikat Jibril, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mi'rajnya Nabi kayak begitu. Mi'rajnya kita orang biasa, orang Bayur, kudunya ngikutin Nabi mi'raj. Apa contohnya? Yaitu sholat 5 waktu. Sholat supaya hidup kita tenang. Ya Bu ya, kita pengen tenang gak hidup? Pengen tenang gak? Pengen hidup kaya gak? Pengen kaya tenang atau kaya kagak tenang? Kaya tenang. Kalau kita udah terlanjur susah, hidupnya juga kudu tenang. Bagaimana caranya? Terima apa yang Allah kasih, kita jalankan sholat 5 waktu setiap hari, hidup tenang walaupun susah. Yang repot kan udah susah kagak mau sholat, itu yang repot urusan.
Memang apa? Hidup gue gini amat ya, gitu. Ujung-ujungnya apa kita? Ngebanding-bandingin hidup sama orang lain, ngebanding-bandingin hidup kita sama tetangga, ngebanding-bandingin hidup kita sama saudara. Ayo dah, ada ibu-ibu yang bojok, lu mah enak, laki lu kerjanya di bandara Soekarno-Hatta, gajinya juga 5.500.000. Laki gua mah saban hari cendakom aja di rumah, ya dikit-dikit ya mancing, dikit-dikit mancing, dikit-dikit mancing sama temennya. Nggak boleh ada dangdut, dikit-dikit nyawer, dikit-dikit nyawer. Anak minta jajan sama bini masak, habis dong bedeng kita. Dia kata kagak punya duit, buat nyawer mah ada, buat anak bini mah gak ada. Itu laki gua, kata kita. Jangan tuh bilang, lu mah enak, punya bini cakep, bini gua mah jelek banget. Kata lakinya nih, bukan kata saya. Lu mah enak punya bini cakep, bini gua mah jelek. Jangankan dibawa kondangan, dibawa nyelawat aja gua mah malu. Nih kata laki empok. Ya. Kata laki yang satu lagi, enakan lu, bini lu mah jelek, bini gua mah cakep, enakan lu jelek. Emang kenapa? Bini cakep make upnya 300.000 saban hari. Betul. Gua ngojek setiap hari dapat cuman gocap, itu bini gua lama-lama bisa matiin gua, nyiksa gua, paru-paru kumat, jantungan, mampus gua jatuh pinggir kali gara-gara ngojek. Buat apa? Make up bini. Makanya bersyukur buat orang yang punya bininya jelek. Amin. Hidup orang jelek. Hidup. Kata yang satu bilang lagi, udah lumayan enak dah. Enak udah lu mah, bini cakep, pinter juga. Kata yang punya bininya pinter, enakan punya bini goblok. Enak. Punya bini goblok mah kagak pernah pengen tahu urusan laki. Laki mau kemana-mana kek, mau main HP setiap hari kek, dia mah kagak iyeng sama bini. Ya, bininya juga kagak iyeng sama lakinya. Emang apa? Bini kagak bisa main HP, bersyukur nggak pernah buka HP kita sebagai suami. Ya. Jadi kalau kita punya bini kagak iyeng HP, kudu bersyukur. Kenapa? Karena nggak iyeng buka HP kita. Coba kalau bininya pinter. Dari mana sih bang? Oh lo habis ngaji Isra Mi'raj di mana? Rumah Bang Haji Indra. Coba lihat HP. Dilihat nama dia. Ini siapa bang? Ini si Tono. Bukan si Tono lagi rumah. Itu perasaan gambarnya cewek dalam hati dia. Itu namanya si Tini. Gue jadi si Tono. Begitu maksudnya. Makanya punya bini enakan bini yang geblek. Hidup bini geblek. Udah, jangan tahu mulu ntar mulus lagi. Pulang-pulang bukannya sehat dari minum Promak sampai 5. Ya, udah lagi nih bocah lagi tahu aja. Ntar pulang-pulang minum sumbang lu, sumbang. Makanya hidup gimana cara kita mensyukurinya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang banyak setiap hari sampai jutaan buat kita, kalau kita kagak bisa ngegunainnya sama aja habis-habis juga. Tapi dikit rezeki yang Allah kasih sama kita timbang 50.000 sehari. Kalau kita bisa ngegunainnya maka cukup buat makan, minum dan sekolah anak kita. Betul? Makanya hidup kayak orang tua kita dulu, contoh. Nih di Bayu dulu sawah banyak, walaupun sekarang juga masih ada. Setiap hari orang tua kita ke sawah ngelupu setiap hari. Nanem mundur, dia mundur aja nanem. Buat siapa? Buat anaknya. Pulang makan sama sayur asem doang enak, sama ikan asin doang enak, enggak kayak zaman sekarang timbang mencet doang padahal ngabisin duit. Betul? Enak aja orang tua kita. Enggak punya gas, dia pakai kayu bakar. Sekarang kita gas diribut-ribut. Ya, padahal mah kalau kita kagak punya duit tetap aja kagak beli gas. Ya, kan orang tua kita dulu masak pakai kayu bakar. Dia pengen goreng ikan asin kagak punya, itu ikan asin tembang ditempelin di kayu bakarnya biar mateng. Anak 5. Hidup semua gak orang tua kita dulu? Hidup semua. Anak 5, piring cuman 5. Dia berdua belum kebagian laki bini. Betul? Nggak kehabisan akal. Pakai cobek, ulekan dia pakai makan 1 sama nampan 1, kelar gak urusan?
Tenang nggak hidup orang tua kita? Kita kenapa nggak begitu sekarang? Laki jadi kompan dulu. Bang, lu kerja yang bener. Kita belum punya kulkas, tuh tetangga sebelah udah punya kulkas. Habis laki-lakinya malam pikiran. Seminggu belum punya kulkas, dia pikiran lagi belum punya duit. Dapat 2 minggu lakinya kena stroke, makan tuh stroke gara-gara kulkas. Ya, bang, orang mah kayak dia kerja udah puluhan tahun mau punya motor NMAX sama PCX. Abang dari 2004 masih naik semes aja, udah bunyi mulu kertek-kertek. Emang gak capek bang? Itu protes mulu kita. Kayak dia enak, kemana-mana kondangan naik semes bang. Kita pakai baju gamis, kena jari-jari, habis gamis kita bang, mana belum lunas. Ketahuan yang belum lunas, ketawa aja. Nah, hidup mah syukurin aja. Pertanyaannya sekarang, kalau kita naik motor bagus sama jelek tujuannya sama gak? Sampai gak? Kan waktu doang yang bikin beda. Kalau kita tidur sekarang pakai spring bed, sama kita tidur di bawah sama kasur biasa, sama yang namanya karpet, misalnya, sama gak tidur? Sama gak tidur? Tidur juga. Spring bed mahal, tujuannya buat tidur. Karpet murah, tujuannya buat tidur. Tujuannya sama, tidur juga. Nggak ada yang namanya itu membedakan antara mahal dan murah. Tujuannya beda, enggak, sama semua. Tidur pakai karpet pules sama, pakai spring bed juga pules. Naik motor bagus tujuannya sampai, naik motor jelek tujuannya sampai, sama-sama sampai. Kan enak hidup begitu. Makanya kita ini hidup kudu ridho apa yang Allah beri kepada kita. Warda rabbahu qabla ayyalqah, kata Yahya bin Mu'az, kalau kita udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, maka kita nanti berjumpa dengan Allah pun dengan senang hati. Paham? Amin. Ya amin aja dulu, dipahamin dong, gampang. Ya. Ini jangan sekarang doang nih, Isra Mi'raj doang kita. Berubah pola pikir kita. Iya deh, besok kalau begitu gue pengen berubah bang. Lakinya bilang sama, udah kalau begitu bah, besok gue bakal berubah dah. Gue bakal menjadikan suami-suami yang begitu soleh. Istrinya juga sama ngomong, bakal jadi istri yang solihah. Jangan sekarang doang, ntar pulang juga kudu berubah. Kalau dandan Isra Mi'raj itu dong, pada cakep, ntar malam tidur laki lagi. Wow, autan. Saya mau ngapa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu, ini lagi begini nih, termasuk saya lagi, dan kita lagi muka orang bener semua nih, begini. Orang bener semua, kagak ada membeti ini, kagak ada, bener semua. Kalau lagi sekarang kita mukanya orang bener semua, karena tempatnya lagi yazidu bita'ah, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah. Tapi di luar tempat ini, kadang-kadang kita yatkusu bil maksiat, keimanan kita ini berkurang gara-gara maksiat kita. Coba ntar pagi-pagi kita belanja sayuran yang datang di malam ya. Pagi-pagi jam 7 kita belanja sama teman-teman kita di warung. Yang satu ngomong begini, gua mau semalam jam 11.30 udah pulang. Emang apa? Yang kedua mah yang ceramahnya lama, ngomongin laki gua mulu. Yang satu ngomong iya, gua males, gua mau dengerinnya. Ngomongin gua mulu sebagai bini, laki gua akhirnya tuh merasa dibela, domongin kita kan kadang-kadang begitu ya. Harusnya ada perubahan, kita sadar diri, termasuk saya, supaya kita di sini yazidu bita'ah. Setelah ini sampai rumah pun kita yazidu bita'ah, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Mari kita kudu ngikut perintah Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sekarang kita masih banyak maksiat kepada Allah, kita harus benahi sholat kita. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah, mi'rajnya kita ada di sholat. Makanya kalau kita dengar orang ajan, Bu, kita dengar orang ajan nih Pak, hayya ala sholat duluan apa hayya ala falah duluan? Hayya ala rumah tuh ngajarnya keter lu bener-bener lu. Hah? Hayya ala sholat duluan. Hah? Oh.
Jadi bingung jawabannya. Hayya ala sholat duluan bu, kagak ada muadzin hayya ala sholat duluan. Hayya ala sholat duluan, kita disuruh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat. Setelah itu baru kita hayya ala falah. Orang yang sholat entar bakal dapat kebahagiaan, bukan orang yang bahagia dulu baru sholat, bukan. Kita bahagia dulu baru sholat. Belum apa, kagak jamaah di masjid, mulai buyang boleh mikirin kondangan besok minggu banyak banget yang nyambat besan banyak banget, saudara pada nyunatin dulu pada bawa lengkeng, sekarang gua balikin lengkeng, gua nggak punya duit buyang ya kayak gitu, minjem ke saudara kagak dapat tuh mah, kesono sini kagak dapat, kepinjol udah di blacklist sama gua ya kayak gitu. Ya bingung hidupnya, padahal nggak perlu dipusingin yang gitu, sholat aja dulu, betul. Kalau udah sholat Allah kasih sistem hidup yang kita bingung dengan sendirinya, maka Allah bukakan, Allah butuhkan bahwa di situ ada titik-titik solusi di dalam hidup kita. Jangan iri hati sama yang kagak sholat. Kayak nih PR kita sekarang, kita kan begini prinsipnya, Ustadz saya ngaji mulu setiap hari, jamaah kagak pernah ketinggalan terus. Tapi ngapa hidup saya susah banget ya? Kalau dia kagak sholat kagak apa, rumahnya 2 tingkat, mobilnya banyak, sawahnya banyak. Walladzina kadzabu bi ayatina